Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Mewaspadai Ancaman Terhadap NKRI. Ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman di bidang ideologi. Pancasila sebagai ideologi bangsa masih sangat rawan terhadap berbagai bentuk ancaman. Salah satunya dari paham komunisme yang masih harus diwaspadai. Usaha untuk mengganti Pancasila dengan ideologi komunis pernah dilakukan 2 kali oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI, yaitu pertama, pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur pada tahun 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso yang ingin membentuk Republik Soviet Indonesia. Pemberontakan untuk mengubah ideologi Pancasila yang selanjutnya pernah juga dilakukan dengan adanya pemberontakan DI atau TII yang menginginkan pembentukan NII atau Negara Islam Indonesia dipimpin Kartosuwiryo pada tahun 1949. Dalam menyelesaikan pemberontakan ini, pemerintahan melalui TNI berbagai operasi militer ke daerah-daerah yang dinilai menjadi pusat pergerakan. Operasi ini berhasil menumpas para pemberontakan secara bertahap. B. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Ancaman politik dari dalam negeri dapat dilihat dari gerakan separatis. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Gerakan separatis atau separatisme, kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Indonesia yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Gerakan separatisme yang pernah terjadi di Indonesia antara lain Gerakan Separatisme Republik Maluku Selatan atau RMS. 1. Gerakan Republik Maluku Selatan merupakan gerakan separatis yang menolak integrasi dan hanya ingin membentuk negara sendiri yang lepas dari negara Indonesia Timur atau NIT maupun NKRI. Gerakan Andi Aziz. 2. Gerakan separatis yang berlangsung di Makassar dilatar belakangi oleh sikap penolakan Andi Aziz terhadap masuknya TNK ke wilayah Sulawesi Selatan. Andi Aziz, seorang mantan perwira KNIL. Pasukan Andi Aziz menghendaki dipertahankannya negara Indonesia Timur atau NIT. PRRI atau Permesta. Gerakan PRRI atau Permesta terjadi disebabkan hubungan tidak harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, terutama di Sulawesi dan Sumatera. Kedua daerah tersebut merasa tidak puas dengan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. C. Ancaman di bidang ekonomi terdiri dari 2 ancaman. 1. Ancaman internal yang terdiri dari A. Inflasi adalah kemerosotan nilai uang kertas karena banyaknya dan cepatnya uang kertas beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. B. Pengangguran adalah hal atau keadaan menganggur, tidak ada pekerjaan dan tidak ada penghasilan. C. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang tidak memadai. D. Kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat. 2. Ancaman eksternal yaitu A. Ketergantungan terhadap asing adalah kehidupan ekonomi negara-negara tertentu yang dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja.
B. Daya saing yang rendah, karena produk dan penghasilan belum mampu bersaing dengan produk negara lain. C. Kinerja ekonomi yang buruk, hasil atau tingkat keberhasilan seorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target, atau sasaran tidak sesuai yang diharapkan. D. Ancaman di bidang sosial dan budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ancaman dari luar dan ancaman dari dalam. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi, di antaranya adalah 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sikap hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya. 3. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap untuk mementingkan diri sendiri, serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. 4. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. 5. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. 6. Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Ancaman di bidang pertahanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa 1. Agresi. Agresi suatu negara yang dikategorikan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia mempunyai bentuk-bentuk mulai dari yang berskala paling besar sampai yang terendah. 2. Pelanggaran wilayah. Ancaman militer yang peluang terjadinya cukup tinggi adalah tindak pelanggaran wilayah, yaitu wilayah laut, ruang udara, dan daratan Indonesia oleh negara lain. 3. Pemberontakan bersenjata. Pemberontakan melawan pemerintahan Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. 4. Sabotase dan spionase. Kegiatan spionase dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain. 5. Aksi teror merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam. 6. Ancaman keamanan laut dan udara. Kondisi geografi Indonesia dengan wilayah perairan serta wilayah udara Indonesia yang terbentang pada pelintasan transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara, berimplikasi terhadap tingginya potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara. 7. Konflik komunal. Gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi antar kelompok masyarakat. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi. Strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ideologi adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau sebagai living ideologi. Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara dan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. B. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi di dunia seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO belum sepenuhnya memihak kepentingan negara-negara berkembang. Dengan kata lain, negara-negara berkembang hanya mendapat sedikit manfaat karena kebijakan yang salah.
Menghadapi ancaman berdimensi ekonomi terbagi dua, yaitu internal dan eksternal. C. Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman dalam bidang sosial budaya ada dua macam. Ancaman dari dalam, yaitu berupa isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Ancaman dari luar berupa masuknya nilai-nilai budaya asing yang susah terbendung. D. Strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Bangsa Indonesia harus menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri. Bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Beberapa contohnya adalah 1. Mengembangkan demokrasi politik. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 3. Mengandalkan reformasi lembaga-lembaga. E. Strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. UUD NKRI 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer. Pasal 30 ayat 1 sampai 5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara. 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan ketertiban masyarakat. 5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. 2. Perspektif ketahanan nasional. Pengertian dari ketahanan nasional menurut Lembaga Ketahanan Nasional dalam kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketanggungan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, langsung atau tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Terdapat 3 perspektif atau sudut pandang terhadap ketahanan nasional, yaitu yang pertama adalah ketahanan nasional sebagai kondisi penggambaran yang seharusnya dipenuhi. Keadaan atau kondisi ideal memungkinkan suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi masalah, segala ancaman dan gangguan. Yang kedua adalah ketahanan nasional sebagai pendekatan, metode, atau cara menggambarkan pendekatan integral dan dalam arti pendekatan yang mencerminkan antara segala aspek atau isi, baik pada saat membangun maupun pemecahan masalah kehidupan. Yang ketiga adalah ketahanan nasional sebagai doktrin ketahanan. Doktrin ketahanan merupakan konsepsi khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan negara. Yang ketiga adalah gagasan ketahanan nasional. Sejak awal pembentukan gagasan pertama yang dihasilkan oleh Lemhanas adalah gagasan ketahanan nasional pada tahun 1968. Pusat perhatian gagasan ketahanan nasional atau TANAS pada waktu itu adalah hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Walaupun itu bagian lain disinggung pertahanan bagi proses pertumbuhan bangsa dan negara. Saat itu Lemhanas masih terus melakukan pengajian untuk menyempurnakan gagasan tersebut. Penyempurnaan baru dapat diselesaikan pada tahun 1969 yang menggariskan bahwa ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup negara pada bangsa Indonesia.
Pada tahun 1969, lahir istilah ketahanan nasional yang menjadi pertanda ditinggalnya konsep kekuatan. Konsepsi kekuatan dirumuskan sebagai keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan dan mengembangkan kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk menghadapi segala ancaman dan kekuatan yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Pada tahun 1972, istilah ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi dan tangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.